Oke, ibu-ibu, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak. Nah, sebelum melanjutkan materi, coba kita belajar pupuk semangat. Ibu-ibu udah pada tahu sini pupuk semangat, udah kali ya? Kan udah sering ketemu sama saya, ibu ya. Oke, baik. Mau berdiri, mau duduk aja, Bu? Duduk, oke. Udah duduk ya, beri semangat ya, Bu? Harus semangat, baik. Oke, saya instruksi apa ibu-ibu? Oke, siap, atau saya nggak apa-apa, mangga. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Cukup ya, Bu? Sekali. Cukup ya, Bu? Nah, kita akan berlanjut. Nah, sebelum kita memasuki yang lebih dalam seputar materi ini, coba ibu bayangkan dulu ketika ibu masih kecil, apa sih kesan ibu-ibu di sini ketika salah orang tua tuh reaksinya seperti apa gitu, Bu? Apakah ada yang jewer atau cuma dimarahin atau digebuk pakai balkon, kali kan nggak tahu orang tua dulu mah kan macam-macam, ibu ya. Coba ibu siapa ini namanya? Yanti, Pak. Oh, Ibu Yanti. Maaf, Bu, saya lupa, kan banyak teman saya gitu. Maaf, Ibu. Iya. Mangga Ibu Yanti. Waktu kecil kalau saya dimarahin orang tua, biasanya saya itu dijewer. Oh, dijewer. Dijewer sambil dimarah-marah sih. Oh gitu. Double berarti, Ibu ya? Iya. Mangga. Terus ibu siapa ini? Ibu Nur. Ibu Nur. Silakan. Apa kira-kira kesannya dulu? Saya mah dulu sering dicubitin, Pak. Dicubitin? Bapak saya iya. Kalau pulang sorean dicubitin. Oh gitu. Iya, galak bapak saya. Oh iya iya ibu. Kalau ibu ini siapa namanya? Oh, Kiki, Pak. Oh, Ibu Kiki. Mangga ibu, apa aja kira-kira dulu kesannya seperti apa? Kalau itu dimarahin, terus itu Pak dikunciin di kamar. Oh, alah, iya. Coba nih ya, ibu-ibu, mari kita lanjut dulu ya, Bu ya. Gitu. Saya tidak akan menanggapi lebih jauh, tapi coba di sini kita tangan kita seperti berdoa, coba, Bu. Seperti berdoa, alhamdulillah. Terus kita bayangkan di tangan kita itu ada pasir. Ada pasir. Udah, Bu, membayangkan ada pasir? Pasir ya, Bu, pasir. Tahu kan pasir? Tahu. Nah, coba kita genggam pelan-pelan, dierat, digenggam secara erat gitu, Bu. Digenggam. Nah, apa sih, Bu, dari pasir itu bakal kemana kira-kira? Apakah masuk ke dalam tangan atau gimana, Bu? Ada yang keluar kan? Ada yang keluar. Ah, pasti keluar ya. Dari genggaman kita pasti keluar. Kalau pasir mah ya kan? Gitu. Nah, coba bayangkan. Nah, tangan itu sebagai orang tua. Ya, Bu, tangan kita ini sebagai orang tua. Bayangkan tangan kita itu orang tua. Nah, anak yang melahirkan beribu-beribu kebaikan itu, bayangkan itu sebagai pasir. Nah, jika kita sudah terbiasa memperlakukan anak, misalkan memperlakukan buruk, ya Bu ya, memperlakukan buruk. Nah, nanti kebaikan-kebaikan anak juga akan terkikis, akan keluar gitu. Kan timbulnya jadi tidak baik. Sebaliknya, kalau misalkan si anak ini kita beri hal-hal yang baik gitu ya, pasti akan baik gitu, Bu. Nah, oleh karena itu ya cukup, Bu, cukup bayangkan, cukup ya, kita renungan sedikit aja gitu, Bu. Paham ya, Bu, sampai sini, Bu? Paham? Alhamdulillah, kelihatannya masih semangat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi intinya apa sih, Bu, efeknya ketika kita efeknya jelek lah intinya ya, Bu. Nah, efeknya jelek sekali kalau misalkan kita memberi kekerasan kepada anak gitu, Bu. Ya, Bu ya. Terus dampaknya juga anak-anak juga misalkan nanti keseringan ya, Bu ya. Keseringan misalkan Ibu Yanti ya. Tadi katanya dijewer gitu. Tapi menurut Ibu Yanti sebenarnya kan
sekilas mah ya biasa aja, nama jelas apa namanya wajar bagi orang tua gitu. Cuma nanti ini buat kedepannya buat anak ibu itu mah jangan tahan aja bu emosinya gitu, bicarakan baik-baik. Nah nanti khawatirnya kalau misalkan dibiasakan seperti itu ibu ya, nanti ketika mereka berpikir bahwasanya menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar gitu ya bu ya. Oke, nanti tuh anak tuh semakin tertantang bu gitu, masih semakin tertantang. Kalau misalkan ibu mencontohkan baik gitu ya juga akan baik gitu ya bu ya. Nah baik, untuk selanjutnya coba kita lihat nih di flip chart kita nih yang udah dipampang di sini nih, ada dampak negatif kekerasan pada anak ya bu. Nah yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik pasti ada akan, misalnya ibu ya, coba ibu-ibu, coba ibu Kiki misalkan contoh dampak fisik, contohnya apa aja bu? Ya pada ini Pak, apa namanya, memar gitu. Memar ya bu ya, pasti akan terlihat ibu ya. Kalau dampak fisik kan zahiriah ibu ya, apanya bukan zahirah terlalu ini kelihatan oleh orang ibu ya. Terus juga apa namanya, bakal lebih ada bekasnya, betul ibu Linda, ibu Nur, maaf salah. Terus apa nih, ada juga dampak non fisik, misalkan dampak non fisiknya anak tuh jadi pemarah gitu. Misalkan tadi gitu ya, misalkan tadi juga kan apa namanya, ada yang dimarah-marahin tadi ya, sambil dimarahin juga. Nah itu juga efeknya tidak baik untuk anak ibu. Terus akan agresif, sering ngelawan ke orang tua, benar nggak gitu ya bu ya. Terus tidak percaya diri, dia akan lebih murung ketika bergaul dengan teman-temannya. Nah terus ada juga sulit berkonsentrasi dalam belajar karena kepikiran, aduh tadi mama saya yang jewer saya, marahin saya, jadi bikin ngedown gitu bu, bikin apa namanya, bikin anak tuh tidak semangat belajar gitu bu. Ya seharusnya kita beri motivasi tapi malah menjatuhkannya gitu kalau kita memakai kekerasan dampak fisik mau dampak non fisik gitu. Nah terus dibaca nih, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar yang sudah saya tadi sampaikan. Nah terus di sini juga ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun ibu. Ada membuat lingkungan aman bagi anak. Nah kita juga harus ngawasin ibu ya, anak-anak sekitar umur yang 2 tahun tuh masih dalam pengawasan dan penuh orang tua ya bu, yang dilepas banget gitu. Terus membatasi anak menonton TV. Nah ini perlunya kita apa namanya, mengawasi anak lebih dalam. Terus mengalihkan perhatian anak gitu ke hal-hal yang lebih baik gitu ketika mereka sedih, dan menjelaskan akibat perilaku buruk. Nah misalkan nanti jangan begini ya kalau ke temen, jangan ngomong kasar gitu contohnya ke ibu gitu ya. Nah terus pokoknya mah misalkan kita keluar berbuat baik, sapa orang lain gitu. Terus misalkan kita udah apa namanya, anak-anak kita ikut pengajian, suruh ingat-ingat lagi apa yang sudah diajiin gitu di pengajian gitu, diamalkan gitu ke dalam kehidupan. Nah terus baik, mungkin untuk sesi kali ini cukup, dan mudah-mudahan nih ibu-ibu di sini mempraktikkannya di rumah ya bu. Jangan keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya bu ya. Mohon diingat, mudah-mudahan keluarga kita juga bisa lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin.